Lo tahu nggak sih, pas masuk bioskop buat nonton film ini, ekspektasi gue tuh bener-bener di titik nol. Ya, ribut lagi, slasher lagi. Kayak, oke, kita lihat aja lah, palingan cuma nostalgia murahan. Tapi bro, ternyata gue salah. Dan itu salah yang gue syukuri banget. I Know What You Did Last Summer versi 2025 ini tuh kayak pesta horor musim panas yang rame, panas, dan surprisingly satisfying. Ceritanya sih masih klasik ya. 5 remaja terlibat kecelakaan fatal, nutup-nutupin, terus tahun depannya diteror sama sosok bertopeng bawa kail pancing, ikonik banget. Tapi eksekusinya, wah cukup bikin gue duduk tegak. Film ini punya ritme yang tight banget, nggak ada filler, nggak ada adegan kosong, lo baru kenalan sama para remaja cakep, tahu-tahu udah ada yang dibunuh dengan cara yang jujur aja kreatif. Gorengnya pas, nggak norak, tapi juga nggak malu-maluin. Yang bikin seru, mereka tuh sadar diri. Film ini nggak sok serius. Ada selipan humor, dialog meta, bahkan vibe-nya tuh kayak ngajak kita nostalgia ke era 90-an, tapi sambil ngedipin mata ke generasi sekarang. Jadi kalau lo fans Scream atau Final Destination, ini vibe-nya familiar, tapi fresh. Dan hey, Jen Love Hewitt sama Freddie Prinze Jr. balik. Cameo-nya tuh bukan sekadar fanservice doang, tapi kayak, halo, kita masih di sini, tapi biar yang muda yang main. Rasanya tuh kayak nostalgia yang ditabur rapi, bukan dicekokin. Yang gue suka juga, para pemain barunya ini bukan cuma tampang doang. Chemistry mereka dapet, aktingnya grounding, dan itu bikin teror yang terjadi tuh jadi kerasa beneran nyentuh. Lo tuh peduli sama mereka. Lo pengen mereka selamat. Tapi ya namanya juga slasher, ada harga yang harus dibayar. Tapi ya tetap ada catatan sih. Pembunuhnya agak gampang ketebak, dan beberapa jump scare-nya tuh, ya murahan lah. Dialog juga kadang kayak, ini siapa sih yang nulis? Anak Gen Z nyoba jadi edgy? Tapi itu nggak ganggu banget. Yang agak nyesek tuh bagian ending. Setelah klimaks yang lumayan oke, kita dikasih 3 adegan tambahan. 2 diantaranya tuh, ngapain sih? Bikin fight scene jadi kendor. Padahal ada 1 adegan mid-credit yang sebenarnya perfect banget buat jadi ending utama. Kalau itu ditaruh di akhir, wah standing ovation sih. Secara keseluruhan, ini film slasher yang tahu apa yang mau jadi. Nggak sok jadi film berat, nggak terlalu banyak mikir, tapi punya enough heart dan cukup darah buat bikin kita puas. Ini bukan sekadar reboot, ini kayak upgrade, pakai nostalgia, tapi buat sesuatu yang lebih segar buat penonton sekarang. Kalau lo fans berat film pertamanya, mungkin ada beberapa hal yang lo bakal kangenin. Kayak atmosfer gelap, kejar-kejaran di gang sempit malam-malam, atau kesan misterius dari sosok pembunuh. Tapi sebagai hiburan musim panas yang menegangkan dan berdarah-darah, ini layak banget buat dilirik. Gua kasih 9 dari 10, karena film ini sukses bikin gua nggak nyesel duduk sejam lebih buat nikmatin horor yang fun. Ya, I Know What You Missed Last Summer. Udah nonton? Drop pendapat lo di kolom komentar. Lo tim yang puas sama endingnya, atau tim yang pengen langsung potong ke mid-credit scene kayak gua? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang doyan film horor. Sampai jumpa di review selanjutnya. Stay safe.